bonus dan segala macam per bulan 60 juta. Saya nggak banyak ngomong, pulang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Apa kurang patriotnya gue? Masih ditangkap juga, dibilang tuduhan macam-macam. Ya, patriot sejati itu adalah kaum muslimin. Orang masuk Kristen karena takut dengan Belanda, maka masuk Kristen. Negeri ini negeri kaum muslimin. Ya, jadi kalau ada orang Kristen ngaku-ngaku berjaya, ya kita aja kalah mental nanti. Lo itu masuk Kristen karena pengen bertahan jadi opas dan pegawai Belanda. Seluruh Indonesia begitu, masuknya orang ke Kristen karena tidak mau diganggu oleh pemerintah Belanda, maka masuk Kristen. Iya, cuma sayangnya Islamnya yang mulai Ali Mukhtar Ngabalin dan juga ada banyak mana. Banyak mustahil. Next. Sinergitas potensi umat menjadikan tugas mulia dari MUI. Tapi sayang nih Mbak Etik, tolong jangan ke sini. Sekarang MUI udah berubah, M-nya ganti N. Iya. Iya. Di seluruh Indonesia itu pengurus MUI itu diambil alih oleh teman-teman itu. Kan, saya bukan sedang benci atau sedang, tapi ini fakta. Nggak boleh dong. MUI itu kan Majelis Ulama Indonesia. Semua potensi ulama. Oh, saya saja sekarang nggak jadi pengurus. Emang saya udah ketuaan apa? Banyak teman-teman saya yang dokter segala macam nggak jadi pengurus MUI lagi. Coret-coretin. Yang namanya ulama itu diantaranya adalah mayyaksyaillallah, orang yang takut yang nyamuk itu yang dimasukin. Takutnya sama Ahok. Ya, maaf, saya bukan nyerang lembaga, tapi memang yang terjadi sekarang ini NUI bukan MUI. Hanya ribut di Sumatera Barat aja mereka nggak sanggup. Semua di Jawa Timur tuh hampir pecah MUI-nya, karena semuanya diambil alih oleh NU. Maksud saya gini, kalau NU ada organisasinya, nggak usah lah. Ini kan MUI konsorsium para ulama. Kalau diomongin begini marah, tersinggung, ngadu, ada saya dianggap menghina NU, lapor polisi gitu terus. Nggak boleh, sinergi, kolaborasi. Muhammadiyah juga sama. Muhammadiyah juga menurut saya harus diperingatkan keras. Muhammadiyah itu yang punya jiwa militansi biasanya orang-orang yang ada di sekolahan dan hanya guru atau dosen biasa, karena gajinya kecil. Terus terang saja, dosen-dosen Muhammadiyah itu jauh dari UMR. Terus terang saya ngalamin 30 tahun di dosen. Ada contohnya, Mario. Iya, memang begitu. Tapi saya ceritakan buat teman-teman, bukan kita sedang membuka, tapi artinya kalau tadi nomor 2 ada pengkaderan, kalau dia kader, dia yakin rezeki bukan hanya dari gajinya. Tapi yang kita butuhkan sekarang sinergi potensi. Kenapa bisa terjadi lebih mau jagain gereja ketimbang lalu berani bikin bendera lahir? Bahkan di Cirebon itu teman-teman Banser itu membakar bendera lahir. Ya diomongin gitu saya dilaporin polisi. Dilaporkan kasus perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, dituntut saya 10,6 miliar. Langsung oleh yang sekarang jadi Menteri Agama, Ketua Banser. Pengadilan Tangerang diadilin Alfian, teman-teman gue semua. Udah sekarang saya nggak mau nyidang kalau kalian belum ketemu dulu. Ketemulah saya di kantor GP Ansor di Keramat Raya. Ujung-ujungnya minta sumbangan masjid. Masa menuntut orang dengan kasus hukum, pasal hukum 10,5 miliar karena terjadi mediasi, negosiasi, ngobrol ujung-ujungnya. Kan saya bilang, saya ini P3 loh. Saya ini didikan kayak Haji Yusuf Hasim, kayak Fakir Langitan. Saya mengerti soal PKN gitu. Lama-lama dia kaget juga, berarti ini sedulur nih. Ini bukan larang ujung-ujungnya. Dia kalau gitu kasih sumbangan masjid ini. Saya tahu ngalamin pengkabaran. Jadi dengan ini dan lembaga representatif lainnya untuk membangun kekuatan umat yang signifikan dan permanen. Jadi saya katakan kita perlu menumbuhkan jiwa persatuan. Gak usah bilang bubarkan NU, bubarkan Muhammadiyah, kita bikin organisasi Islam satu-satunya. Gak penting begitu. Mendingan kita berbeda tapi kita bersaudara. Itu Jamaah Ansar Syariah, alhamdulillah. Itu NIJ itu. Nah kalau udah mulai ngebersihin tempat sholat kita, ya jangan kita najiskan gitu ya. Capek juga diri ya. Next. Distribusi dan promosi hanya dilakukan secara terorganisir sehingga secara aplikasi terjadi sebaran peran yang merata dan bisa terhindar dari peran yang tumpang tindih
dan bisa diketahui peluang yang masih terjadi. Sekarang contoh Densus 88. Densus 88 itu rekrutmennya 100% untuk tenaga inti tiap tahun itu 44 orang dan Kristen semua. Terus terang saja, kalaupun bukan Kristen, Hindu, Buddha, nggak ada Islam. Kalaupun ada Islam itu bagian tukang dobrak pintu sama nangkep. Kalau bagian interogasi, bagian nyiksa itu rata-rata Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena sesungguhnya itu detasemen Yesus 88. 88 itu adalah orang Australia yang mati dalam peristiwa bom Bali. Maka pemerintah Australia menyiapkan dana yang besar untuk membangun kekuatan, menghabisi semua kekuatan perjuangan Islam. Maka muncullah Densus 88 ditopang oleh Julius Mele, Holose, dan Wenas. Ketiga orang ini tidak pernah bermimpi ternyata Sigit bisa jadi Kapolri. Dulu mereka nggak pernah bermimpi orang Kristen jadi Kapolri, makanya bikin Densus. Nah susahnya kalau bahas ini diomongin, yang ditangkap yang ngomong, yang ini yang ngadu, gitu susahnya gitu. Kita itu kan pengaduan, ya. Kita kenal kalau Ustaz Alfian tuh gitu Densus memang iya. Kenapa persis 88 orang yang mati dalam peristiwa bom Bali itu orang Australia? Maka kalau kita lihat proyeksinya nanti 2037 akan terjadi perang antara Indonesia dengan Australia. Nah persoalan kan omongan saya dibilang bohongan, ya udah tungguin aja kejadian. Kita nggak mempersiapkan perang. Jadi kalau orang dia sudah mengagendakan, kita harus mempersiapkan. Soalnya waktu itu kita dibilang teroris, digerebek rumahnya. Next. Menumbuhkan budaya belajar, budaya bisnis dalam bingkai dakwah dan jihad, sehingga generasi pelanjut perjuangan Islam di Indonesia merupakan SDM yang terpelajar. Sekarang saya tanya nih sama siapa ya? Sama Bu Yunita deh, biar saya tahu orangnya mana. Karena saya nggak Bu Yunita. Bu, saya nanya. Tunjukkan kepada saya di Solo atau sekitarnya kumpulan majelis kajian yang isinya remaja putra dan putri yang ngajinya bukan ngaji fikih. Anak tuh udah ngaji ya, santri udah ngaji semua, ini yang ngaji politik, yang ngaji, makanya memang nggak bisa ada, pasti nggak boleh, pengurusnya nggak boleh, ustadznya nggak mau. Kenapa kita nggak bikin komunitas remaja Islam spesifikasi pengajian politik? Ya, pengajiannya makanya harus dipasang pelang. Kalau kita salahnya di mana? Melanggar pasal berapa? Nah, itu masjid Baitul Makmur di Solo Baru kan selalu mengibarkan bendera La ilaha illallah besar. Di samping mereka berani, saya juga ngasih bensin juga. Di rumah saya di Tangerang, tanya sama Bu itu sebelah kanan bendera La ilaha illallah, sebelah kiri bendera merah putih. Saya orang mana tahu saya HTI, saya nggak pernah HTI. Nah, saya kalau ada datang dari RT daerah polisi, saya memasang bendera La ilaha illallah ini, saya mau tanya, saya melanggar undang-undang yang mana, undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa. Jadi kita kadang-kadang dilarang itu nggak jelas, Mas Firdaus. Salahnya apa kita? Apa Yuli? Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh ngibarin bendera La ilaha illallah. Pokoknya gimana ceritanya? Lu apa ngurus negara, apa ngurus? Masa? Umat Islam udah takut dulu. Makanya saya bilang sama teman-teman dekat, saya aja nggak ditangkap di Tangerang. Ya, di Tangerang saya ditangkap, yang lain yang nembak juga dulu. Luar kan jauh, teritorialnya jauh gitu. Makanya harus ada juga perwakilan di sana. Jadi yang kelima, agenda kita menumbuhkan budaya belajar. Ayo, belajar itu bukan hanya bikin PR. Makanya saya dulu waktu zaman kuliah, biar teman-teman, saya zaman kuliah tidak pernah saya nyontek sehuruf. Karena menurut saya, orang yang pernah nyontek atau suka nyontek, dia adalah kader koruptor masa depan. Kalau mau memberantas korupsi, di antara cara yang bisa ditempuh, hentikan contek menyontek, notek dan lain-lain di sekolah-sekolah. Kalau itu bisa nggak terjadi, baru Anda akan punya orang sekali baru, Mas Canggih, nggak tahu Mas Canggih dulu cuma kuliah nyontek juga. Urusan dia dengan dirinya dan Allah. Next. Nah, mohon maaf saya nggak pakai banser ya, bukan karena bansernya
Saya ada salah satu di daerah Karanganyar waktu itu, kan bahasanya dimarahin habis foto bareng saya. Bukan habis foto bareng dimarahin, dengan jangan dipasang, ntar kesian lagi dia dikejar-kejar. Apa perlu kita lakukan? Mudah-mudahan jam 6 selesai, kita dialog setengah jam. Next. Jadikan Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber ilmu, sumber inspirasi, sumber motivasi dalam melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Saya tidak larang yang beli foto, yang nggak saya kasih nanti kalau kopi PPT ini nggak boleh. Saya bilang pada Mas Pur, ini untuk bahan-bahan pengadaan lanjutan. Nggak pernah saya satu hari hadir sebuah tempat, kok ustadznya megang PPT saya gitu. Wah, ini orang nggak asik banget ini ya. Enggak, mungkin dia hadir minta aja. Nah, masa menerangkan materi saya depan saya kan, antara dia nggak tahu atau dia memang ya nggak tahu ya. Jadi teman-teman, ini artinya menuntut kita tetap butuh penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang bukan yang ada di Jazirah Solomon. Kita butuh Ustadz Mas'ud, kita butuh Ustadz Faiz, semua butuh kita. Cuma mau nggak kita menengok? Jadikan Al-Quran dan hadis bukan hanya ini hafal 30 juz, ini bisa menerangkan itu. Diterangkan apa? Tetap aja kristenisasi nggak kebendung. Tetap aja masjid Sriwedari dicaplok sama si Gibran. Buat apa apal-apal banyak-banyak? Iya, kita tidak memiliki kemampuan membuat rumus turunan itu dalam teori matematika atau fisika. Rumus utamanya X plus Y sama dengan Z. Nanti akan X kuadrat, nanti akan ketemu dengan yang namanya ini C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu yang terakhir. Ya. Oke, next. Jadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat yang diawali dengan arsitektural yang kondusif. Ya, karena kita mau wudhu susah naruh baju, ibu-ibu. Wudhunya kecil sempit, ya. Terus laki dan perempuan apa? Iya, terpaksa ngeliat gitu ya. Bukan pengen jelalatan lihat, memang kondumnya dekat begitu kan. Ibu-ibunya juga kadang-kadang maaf bukan di sini. Ini buka jilbabnya depan umum. Jilbabnya panjang, tapi ini diganti. Padahal sini banyak laki-laki. Saya susah nerangin ini. Masjid sebagai pusat kegiatan diawali dengan arsitektural yang kondusif. Saya punya catatan, mudah-mudahan tidak benar. Seluruh masjid yang saya temui secara nasional, kalau sudah dibangun jadi masjid yang mewah, masjid yang mahal, masjid yang marmernya aja sebatok ini 30 juta, itu pasti tidak akan pernah ada Ustadz Amar Ma'ruf Nahi Munkar di sini. Saya berani bilang pasti. Saya juga nggak tahu memang begitu. Nah, terus apalagi sistem kepengurusan. Saya harus kompromi ya, menyebut DPM dan DKM. Terus kalau saya ngomong DPM mulu banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak mau tahu. Itu makanya nanti butuh kalau nanti saya jadi presiden atau saya menteri agama lah gitu ya. Nomenklatur penyebutan pengurus masjid bukan DKM. Kalau melanggar akan kena denda 1 triliun. Ya sekalian aja udah, mendingan jadi kan ganti semua tuh dengan DKM. Jadi akhirnya nggak keurus masjid itu seolah-olah yang ngurus orang-orang pensiunan, orang miskin, nggak punya pekerjaan. Benar betul. Jadi masjid itu kerjaan tampang-tampang musuh. Bukan berarti yang ini mengambil alih dan nanti syarat pengurus masjid cuma 2. Tekun ibadah, tertib ibadah. Yang kedua, takut pada Allah, itu cukup. Nggak pakai gelar, nggak pakai harta, nggak pakai nominal, tabungan rekening. Ya. Nanti para teman-teman semua yang sudah jadi pengurus, ingat kalau ada pemilihan pengurus DKM atau takmir, bikinan kriteria cuma 2. Oh nanti akan ditambah dengan baca Quran yang bagus itu, ya cocok lah gitu. Next. Jadikan keluarga sebagai institusi pendidikan primer yang akan sangat membantu pihak sekolah, pesantren, dan mendidik SDM umat tersebut. Ada 2 ekstrim. Mas, umur berapa sekarang? 29. Sekolah? Ya, SMP di Batawan. Alhamdulillah, Ustaz. Orang tua saya miskin. Di masyarakat itu ada orang mengeluh miskin dan dia tidak sekolah.
Di sisi lain ada orang kaya merasa sudah menyekolahkan anak karena sudah bayaran. Dan dua-dua tersebut adalah keliru. Saya suka ngamati. Anaknya dipulangkan, ternyata aku hamil di luar nikah. Kan saya sudah lunas, saya sudah bayar. Saya gini, emang ngasih duit lalu seluruh ustadz sama saya jadi itu. Ini terus terang, saya karena saya keliling masyarakat, ada kejadian begitu. Anaknya nakal, anaknya merokok, anaknya minum-minuman keras. Anak nakal merokok minuman keras itu bukan semata-mata sudah bayaran, itu makanan uang buat bayaran itu dapat dari mana? Karena Imam Al-Ghazali menerangkan hal-hal yang haram akan mempengaruhi kepribadian. Satu hari di Amerika ada riset menaruh babi, tahu babi? Dan harimau. Harimau sebelah sini di kandang terpisah, babi sebelah sini kandang terpisah. Dua-duanya ditutup, digembok dari luar selama 2 minggu. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, selama 2 minggu mati apa tidak? Mati harimaunya, tapi babinya tidak. Ternyata babi terbiasa untuk hidup itu makan tinjanya dan dia minum kencing. Artinya saya tidak akan perlu pakai dalil, pokoknya makan babi haram itu ya karena dari Allah diharamkan. Taat saja. Dan ternyata dalam ilmu psikologi atau teori kepribadian, cara makan dan jenis makanan yang dimakan itu mempengaruhi watak dan pola pikir dan pola perasaan. Makanya ini membuat saya malu ya, ternyata kita kadang-kadang masuk asal makanannya. Ibu-ibu juga sama nih. Kalau ke pasar harus suka saya ingat. Mungkin kita beli apa sih? Kalau di Jawa ini cabai ya, cabai bahasa Jawa ya. Lombok. Ya Lombok. Cabai biasanya 5.000. Kilonya aja 100.000, kalau 5.000 kira-kira dikasih berapa? Paling 3, 4, paling banyak 7. Lalu ibu karena merasa dekat main ambil sendiri. Mas, tambahin ya, kan kita langganan. Ini yang diambil haram. Orang menganggap yang haram hanya daging babi, binatang yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Memakan makanan yang caranya tidak sah, itu pun haram hukumnya. Ini peringatan buat ibu-ibu. Saya udah sering ingatkan di pengajian ibu-ibu. Iya, nyicipin tapi ngambil banyak. Beli cabai 5.000 dikasih 7, ngarauin 20. Ya, ini ada nggak Bu yang begitu? Bukan ibu, pasti bukan. Itu pasti ibu dari planet Mars. Jadi yang ketiga, jadikan keluarga sebagai institusi pendidikan primer. Kenapa banyak anak-anak remaja tidak ke masjid? Saya punya pengetahuan. Suaminya nyuruh, istrinya larang. Udahlah mas, kesian ini, nanti masuk angin mas. Itu fakta-fakta. Kalau enggak bapak ibunya, yang umumnya atau yang putih. Saya lihat secara kemasyarakatan, kalau sudah kakek dan nenek, itu karena anak benar kehilangan daya edukasi. Kalau cucu maunya apa nih, yang berakhir berantakin kopi aja itu cucu saya. Kopi aja dibalik-balikin, ini diberantakin isi kantong saya diaur-aurin. Terus tak cucu dan cucu uang saya diambil. Wah. Artinya apa? Itu tetap tidak dibenarkan, tapi bukan dipukul atau dibentak. Maksudnya, ya saya kalau mau cerita, satu hari ada pertemuan yang nggak bagus. Anak ini selalu dibanggakan karena lincah kreatif. Dia kebiasaan kalau apa nunjuknya pakai kaki. Nah ketika dia bertamu dengan eyangnya ke rumah orang lain atau tetangga, di situ kan banyak makanan. Jadi ngambil makanannya pakai kaki, dicipit namanya. Kakeknya, eyangnya ketawa, yang tuan rumah kan bingung. Ya kan tadi aja, gimana sih? Saya sampaikan ini karena bagian ini mungkin jarang disebutkan. Misalnya apa anak-anak kita kan suka merajuk, lucu. Dia kalau lagi sedih atau lagi gembira itu suka masuk di bawah rok uminya. Nah maksud saya gini, bukan saya ngomong nggak sopan. Kadang-kadang hal itu dilakukan pada orang lain. Anda bisa bayangin nggak ada tamu lalu anak kita masuk ke dalam yang kalau itu mungkin kita nggak akan marah, betul ya. Orang tuanya bukan malah udahlah biasa. Ya salah dong, nggak bisa. Kadang-kadang masuk nih makan. Itu
tangannya masuk diacak-acak pakai tangan. Sikap seperti ini dianggap hal yang biasa. Saya nggak ngerti, saya nggak paham benar-benar ya, dengan kelakuannya dan macam-macam. Nah, artinya nomor 3 ini mungkin perlu kita nanti bahas. Apakah kita mendatangkan narasumber? Saya pikir kita dekat-dekat selesai, jam 6 selesai. Masih ada? Untuk oh, satu lagi atau 2 lagi. Bangun sentra-sentra yang menjadikan umat sehat. Rumah sehat. Ya, ini saya cerita sebagai bentuk di Tangerang ada 4. Anak pertama itu biaya persalinan cuma 92.000. Anak kedua cuma 105, anak ketiga 25. Jadi anak saya 1, 2, 3 nggak sampai 500. Sehat, normal, nggak pakai sesar. Ini kita anak pertama 30 juta, anak kedua 50 juta, anaknya 100 juta. Ngeri deh. Jadi bangun sentra-sentra jika umat sehat, sejahtera, memiliki harga diri dalam kancah pergaulan tingkat lokal hingga internasional. Ya. Ada 1 orang, 2 orang mendapatkan warisan dari orang tuanya. 20 tahun yang lalu masing-masing dapat kalau tidak salah 5 sama 55M. Kakaknya menaruh uangnya di bank dengan asumsi akan dapat bunga dengan formula ribawi konvensional. Adiknya membeli emas, waktu itu masih dapat kalau 5M itu masih di atas 7 sampai 8 kilo. Karena kan per Juli hidup. Saya jadi tahu gini Bu Indra, saya belum cerita. Saya ngomong ini saya nggak punya. Jadi di penjara itu saya itu dijaga makan saya oleh seorang pimpinan kantin. Dan dia sebelum masuk penjara itu dia bisnis emas. Jadi dia setiap bulan dia bisa cerita, Ustaz, tahun 2018 harga emas itu sekilonya 670 juta. Nah kalau dia dapat warisan 5M berarti kan bisa dapat 6 sampai 7 kilo kan. Angka 5M yang jadi 7 kilo sama-sama dapat nih. Misalnya tahun 1, biar gampang itu. Tahun 1 5 kilo, tahun 1 masuk bank. Sama-sama 5 miliar. Ini 7 kilo. Selang ke 10-20 tahun ke sana, ini ternyata dapatlah sekitar katakanlah 5,2 selama 20 tahun. Saya nggak ngerti itu kan. Ketika bangun rumah, adiknya yang menaruh emas selama 20 tahun, dia bisa bangun rumah yang mewah dan kinclong 3 buah. Ini satu ini nggak jadi. Kenapa? Nah itu persoalannya. Ini justru nilai tukar dengan menggunakan emas itu banyak dipakai oleh Cina, Amerika, dan negara-negara yang mungkin emas-emas kita dibawa. Nanti kita bahas yang tentang penjajahan. Biar kita tahu ada suatu eksploitasi yang sangat serius. Yang kelima, sadari akan adanya gerakan musuh. Ini jadi persoalan serius. Ustaz, jangan jangan ngomong-ngomong musuh. Kita harus baik-baik. Itu. Ada teman, ada musuh, itu kan logis. Bukan berarti kita suuzon. Nih ya, nomor 5 ya. Sadari akan adanya gerakan musuh, baik dalam komunitas umat mukmin yang saling mendengki mendengki. Orang bisa sumber jamaah 1.000 orang loh. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu Pak, nggak boleh gitu Alfian. Jadi dengki itu penyakit orang berilmu, penyakit orang kaya, ya, penyakit orang terkenal, itu penyakit berat. Itu buat saya juga di peringatan keras. Kaum munafik, fasik, pengkhianat, serta musuh abadi umat yakni iblis, kaum Yahudi, kaum Nasrani yang memusuhi kita, serta kaum penyembah selain Allah, termasuk komunis itu musuh yang paling gila. Iblis masih percaya dan beriman pada Allah, komunis tidak. Dan itu namanya sudah jangan percaya dengan hari akhirat. Orang pernah ke sana. Gila itu PKI. Ya, karena pertanyaan jawab kita kan komitmen setelah 7. Terakhir, selamat berjuang, berproses untuk memenangkan kepentingan aspirasi umat mayoritas Indonesia, yakni umat Islam. Umat Islam apa-apa dibikin susah. Maulid Nabinya digeser, tahun barunya digeser, Ustaz ditangkap-tangkapin, Habib Rizik cuma bilang saya sehat, jadi dibilang pembohong. Jadi kita lihat dengan mata kepala kita, umat mayoritas
Karena kita telah kehilangan jiwa politik diantaranya. Yang pasti kan akidah politik itu penting sebagai bentuk pemahaman apa yang dibuat lawan. Bisnis, yang lain juga penting. Hafal Quran penting, ada yang nggak penting. Kan persoalan politik ini memang butuh pembahasan yang lebih santai, lebih akademis dan lebih berproses. Sekian dulu, boleh dihidupkan kembali lampunya, kita dialog setengah jam. Iya boleh. Langsung aja. Ya. Udah kecapean dan nggak ingat nggak boleh, harus di dalam proses pembahasan itu harus ada. Kita panggil dulu yang pertama Pak Mufti nih, sebagai senior kita. Pak Mufti. Dengan materi ini apa yang bisa diambil? Ya, dari pemaparan yang tadi sudah disampaikan, justru saya memiliki poin-poin yang mestinya harus segera dikerjakan, mestinya begitu. Yang pertama yaitu ketika di depan saya punya inspirasi bahwa saatnya sekarang adalah mengumpulkan para imam-imam muda seperti ini. Kemudian kita akan untuk kita berikan pemahaman hal semacam ini dalam suatu forum dengan jumlah yang terbatas, mungkin berapa dulu, kemudian besok berapa dulu untuk bisa memahamkan seperti ini. Begitu kan? Ya, makasih. Kemudian masih ya. Kemudian yang kedua, karena juga ini namanya menurut saya hal-hal yang mendesak, yaitu yang kedua adalah di masjid-masjid yang ada sekarang ini adalah kita untuk berpikir ke depan, yaitu kita justru menjadikan setiap masjid kita ambil satu persatu dan kita beri pembiayaan untuk menjadi seorang ini imam, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti ini. Demikian, terima kasih. Saya tahu ada yang angkat tangan, tapi saya nggak enak nanti ada Qurannya kelupaan. Buka surat 3 ayat 118 sampai 120. Saya minta Mas Ali siap-siap boleh baca dari handphonenya. Nah ini sambil memfeedback antum juga. Untuk terjemahannya saya minta di situ yang paling muda siapa? Enggak, itu perempuan itu. Udah Bu Marfuannya baca arti nanti. Silakan 118 sampai 120. Sabar mendengar atau gini biar resep ya. Ayat 118 dibaca, terus baca artinya. 118 dibaca. Saya mohon didengarkan dengan mata batin yang dalam. Anda akan menangkap betapa kita tercecer. Silakan Mas, 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemahargorotan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu memahaminya. Lanjut, 119. أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن
menikahi kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami beriman. Dan apabila mereka menyembelih, mereka menggigit ujung jari lantaran malah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka merasa bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Cukup. Kata kuncinya ada di sabar dan takwa. Nanti lain kesempatan kita bahas. Kita tengok lagi surat 2 ayat 204. Nanti yang baca terjemahan yang siap siapa? Ibu-ibu acung tangan aja. Enggak, jangan, biar yang baca Quran tadi. Ibu 204. Ibu Indah siap nggak? Ntar dulu ayatnya belum dibaca. Ayo Mas. Siapan. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. Yang tadi silakan. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai sejatinya. Padahal dia adalah penentang yang pamungkas. Sekarang Erick Thohir pakai topi haji, Ahok pakai sorban Palestina, Pak itu Ali Tanu jadi ketua Badan Kontak Pondok Pesantren se-Indonesia. Itu di bawah tuh itu tuh kan orangnya baik, nyumbangnya 5 triliun. Ya, karena Qurannya nggak ditengok. Oke, yang kedua pertanyaan atau feedback. Ini udah pada lemes ini yang masih kan jamin kita kan komando waktu maksudnya gitu. Jadi kalau waktu belum habis, waktu belum habis ya wajar dong ada tangan. Kita panggil ibu kita ya, Bu Sri, ada Bu Sri. Silakan Bu. Feedback aja Bu, dengan materi tadi Ibu terinspirasi apa? Ibu begini. Waalaikumsalam. Ini karena di sini nggak dengar tutup. Gimana kondisi anak sekarang, ayahnya kok anaknya sendiri gitu. Itu saya sering diskusi dengan anak saya yang ustaz, mereka masih remaja. Itu saya sering diskusi Pak, ustaz sama anak-anak saya, ustaz muda itu. Mungkin Dewi juga kenal itu kemarin anak saya di Nur Hima Ali Abdurrahim. Nur Hima waktu buka bersama hari Senin. Itu anak ibu ya? Ya, terus anak saya Mukhtar Salahuddin itu ya ahli sejarah, termasuk dia yang pakar sejarah, menerangkan PKI segala sesuatu bisa. Dan dia itu merekrut remaja itu loh, Baker juga. Itu
itu sejarah itu langsung diantar ke masjid keraton, ke Mangkunegaran. Jadi sejarah itu tidak hanya dikatakan, harus dilihat, dipelajari gitu, sangat detail. Jadi saya itu ya, gimana ya, sering diskusi, saya tanya terus. Soalnya saya udah tua, mungkin sebentar lagi meninggal. Gitu. Jadi saya punya ilmu ngaji itu dari pertama saya ngaji di Jakarta itu memang Al-Quran dan hadis yang dibuka, selain itu nggak dibuka. Alhamdulillah waktu Ustaz saya itu sementara Ustaz jadi jelas itu, kebetulan sekarang jadi pesan saya. Gitu. Jadi saya terinspirasi, begitu ngaji anak saya taruh pondok, tidak pengen di luar, walaupun saya itu sekolahnya umum ya, Ustaz dari SD sampai kuliah, suami saya juga PNS. Tapi jadi saya ikut prihatin juga kalau ibu-ibu seangkatan saya anaknya ditaruh pondok, padahal udah ngaji sekian tahun, ternyata anaknya sekarang juga jadinya ada karu-karuan. Benar Ustaz, saya memang gimana ya, begitu ketemu ngaji itu nggak pikiran untuk anak-anak saya seperti saya. Aja. Pesan saya ibu-ibu, apalagi zamannya sekarang udah seperti ini, udah sangat terlambat. Saya depan saya itu rumah saya kosannya wanita, jam 2, jam 1 baru pulang, duduk, nggak ada ruang tamu, Pak. Pinggir jalan tuh nggak malu, sampai jam 2 ngobrol di jalan, itu sedih sekali saya itu melihat itu, bukan karena apa-apa ya, ini untuk diri saya sendiri. Sudah itu Ustaz. Assalamualaikum. Sekarang dengan bapak-bapak saya dulu. Ibu 6 itu anak laki-laki semua. Yang perempuan ustazah juga. Bagaimana Bu kalau saya punya permintaan? Bisa nggak Bu? Kalau nanti waktunya tepat, 6 anak ibu bisa dipanggil sama ibu, saya ke rumah ibu atau di tempat yang disepakati. Ngobrol aja, ngobrol. Kan musim lebaran misalnya atau kan datang ke ya. Ya udah, berarti request saya diagendakan Bu ya, nanti Mas Canggi akan tidak lanjuti. Oh, ya. Baik. Iya, kalau saya ini konektor Bu, ayo. Tapi bisa nyetir juga kalau pemikiran, kalau mobil nggak bisa. Satu lagi mungkin ya, bapak-bapak silakan. Ya, 2 orang, Wawi dulu sama Pak. Silakan dulu. Menyangkut tentang pengkaderan ya, apakah di Indonesia ini yang barangkali Ustaz Alfian lebih memahami, tidak ada pusat-pusat pengkaderan yang dimulai sejak bayi. Artinya di situ dikumpulkan para orang tua yang rela anaknya didik mulai dari nol. Karena kita melihat bahwa mengumpulkan apalagi remaja zaman sekarang ini yang seperti tadi dibilang sama itu sangat susah sekali. Dan ini merupakan permasalahan kita bersama, mungkin masalah remaja dan remaja. Istilahnya saya pikir kalau mungkin ada, itu mungkin kami mohon bisa diberikan contohnya. Karena kalau kita melihat mungkin di luar negeri ya, mungkin barangkali di negara-negara yang sebetulnya tidak mengenal Islam, saya pernah mendengar itu justru pendidikan anak-anak dari bayi dimulai sama mereka. Gitu. Dan apakah di kita sudah ada atau belum di Indonesia ini tentang pengkaderan mulai dari sejak ceprot lah, katakan nanti orang tuanya itu merelakan untuk dibuatkan ya dalam lembaga-lembaga yang memang supaya kita menumbuhkan manusia-manusia muslim yang betul-betul memiliki jiwa yang cukup tinggi sekali. Itu aja tak melihat dari lain bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk mengisi tanya jawab. Saya fokuskan ke masjid. Karena masjid adalah kegiatan masyarakat, terutama masjid yang dominan. Setiap kota ini harus ada pelopor kebaikan, baik dari harta, baik dari tenaga, pikiran, apalagi nanti disupport oleh para pemuda-pemuda sekitarnya. Yang pertama. Yang kedua, nanti kita adakan istilahnya baksos. Ini dari
Baksos ini kita bisa masuk, insya Allah kita bisa mewarnai. Karena kita dinilai yang plus akan memberi manfaat. Jadi kemanfaat itu penting yang diambil para umat, para rakyat. Apalagi saat ini sangat membutuhkan. Apalagi ini bekas pasca COVID, ini rakyat banyak yang menderita. Jadi masjid ini adalah sektor umat yang harus kita pikirkan bersama. Baik nanti dari dakwah pelatihan, insya Allah saya siap dari awal. Nanti masih canggih, nanti diberi komunitas mana, yang masjid mana yang ada pelatihan. Saya punya pikiran ini lahirlah sebuah, kalau dulu itu misalkan dari Jawa, ini Wali Songo. Nah ini murid-muridnya ini nanti yang akan membara di bumi Nusantara ya, kalau kita katakan sekarang, biar tidak tercium. Di bumi Nusantara ini lahirlah sebagai kader dakwah dan kader jihad. Misalkan kalau di umum bisa untuk berdakwah, nanti kalau ada gerakan Eko Komunituddin ini bisa bersama dan lancar-lancar bersama. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kalau ada salam, saya mohon maaf yang tidak berkenan. Agak bersabar dikit, ini dua ini bagus banget ya. Yang pertama kaderisasi. Kaderisasi itu kita tengok sekarang bagaimana kelakuan Menteri Ojol, kelakuan menteri-menteri yang sekarang ini, mereka adalah kader-kader yang disiapkan dari jangka lama. Sebenarnya saya agak ngeri-ngeri sedap kalau mengajak kita untuk mempelajari siapa sebetulnya yang mempersiapkan Anies Baswedan 40 tahun yang lalu. Itu dilema kita. Terus saya ngomong gini, saya dimarahin lagi. Iya, kita tuh kadang-kadang nggak mampu memahami orang itu ada masa lalunya. Kita nggak bicara aib, kita bicara strategi dan grand planning. Kalau saya tidak ada kemampuan untuk apa yang diharapkan untuk pelan-pelan yang luas, tapi paling tidak saya bersyukur pada Allah punya ibu seperti almarhumah ibu saya. Maka jawaban dari Pak Widodo tadi, kenapa misalnya orang seperti, saya nggak sebut nama kan sampai lupa juga bahaya juga. Sekitar tahun 90-an itu ada dokter, profesor dokter ahli dia memproduk namanya Biosafa. Biosafa itu ada sebuah sari dalam bentuk cairan yang produk awalnya itu diproduk dengan harga 30 juta per botol. Lalu dikeluhkan oleh anak buahnya, Ustaz kalau gini berat. Akhirnya diadakan satu pola kimiawi, pola kerja-kerja fermentasi dan pola-pola. Akhirnya dilahirkanlah produk yang harganya cuma 100.000. Nah sayang beliau ini kemudian sekarang tidak bisa mudah kita temui karena beliau menolak permintaan untuk menjadi konsultan tenaga kesehatan dan pengembangan SDM Nevisel daripada pasukan khusus Amerika. Dia diminta untuk bekerja sebagai pengatur menu, pengatur konsumsi, nutrisi, gizi segala macam, dan dia ditawarkan gaji 2 miliar per bulan. Dia menolak dan penolakan dia dianggap sebagai bentuk penghinaan yang harus dijawab dengan pembunuhan. Nah ini kalau kita mau tarik, ada dulu namanya Profesor Dr. Raji Ismail Al-Faruqi dan Lamia Al-Faruqi. Jadi di dunia Islam, jadi kalau bapak-bapak mau tahu, saya sebenarnya tinggal nunggu hari sampai besok saya ditembak karena musuh-musuh Islam itu tidak pernah membiarkan akan hadirnya tokoh Islam yang bisa memberikan kesadaran dari hulu ke hilir. Seorang Raji Al-Faruqi, nama lengkapnya Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, tahun 1982 dibunuh oleh pasukan komando Amerika. Dia punya istri bernama Lamia Al-Faruqi. Suami istri ini ahli ilmu kebudayaan. Dia menulis buku tebal yang judulnya Islamic Civilization, peradaban Islam. Jadi sistem Islam itu membuat segala persoalan itu jadi sederhana. Sebenarnya saya terus terang kalau mau jujur, saya itu belajar juga dari istri saya. Banyak hal-hal yang dihadapi itu cara menghadapinya. Kalau kita kan terlalu ribet, terlalu pakai, kalau istri saya kok sebenarnya selesai nih, karena kalau saya mau ngakunya malu juga ya, seru juga nih.
Saya kalau berdua saya bisikin gimana tuh. Nah artinya gini Pak Jamaah, saya ingin katakan bahwa kaderisasi ada sesuatu yang kalau saya mau nangis saya nangis. Saya ini didikan pengkaderan yang cukup ideal tahun 70-an atau 80-an. Bayangkan sekarang saya sebagai kader PII datang ke markas PII di Menteng Raya 58 Jakarta Pusat, bisa ditemukan komandan brigade PII yang biasa mimpin aksi besar-besaran itu tidak sholat. Tidak sholat sama terlambat sholat kan beda. Tidak sholat dengan ketiduran tidak sholat kan beda. Memang nggak sholat. Nih, pasti jangan sedih, mau pulang-pulang aja. Kita dari wajahnya kagak asik gitu ya. Takut dimarahin temennya gitu. Nah, iya Pak. Kan bisa diwakilin juga Pak. Wakilin buat. Kalau bab jihad nanti kalau saya suruh baca Quran itu bisa diterang. Baca surat Al-Taubah ayat 23, 24. Baca tuh. Saya ahli Quran ya. Dari ayat ke ayat yang baca dia gitu. Jadi sekarang saya tanya bercanda aja. Kalau dia bilang nggak bisa datang di wakil, masalahnya apa? Kan nggak bikin dia masuk neraka juga, nggak bikin dia juga terhina kan? Buat aja alasan yang rasional. Ya, tapi kalau mau pulang, pulang aja. Nah gini ya semua. Saya ingin memulai dari sekarang dibantu dengan ibu nanti saya dipertemukan dengan putra-putra ibu ya. Biar saya mau juga belajar dari mereka. Bukan saya mau ngajarin, saya mau. Nah, kemarin saya juga karena saya ini tipe pembelajar dan tipe pengajar. Dua-duanya bisa saya. Saya suruh ngajar 30 jam, ibu gak bakal bosan. Nah yang kedua, kelembagaan. Oh iya, tadi saya belum teruskan. Lamia dan Ismail Marzuki itu dibunuh dengan cara perutnya itu dibelah dengan pisau komando. Itu ekspresi betapa mereka tidak mau lahirnya Abdullah Azzam. Dr. Abdullah Azzam itu adalah seorang yang selesai dia di Fakultas Syariah Kedokteran tahun 1980-an. Maaf, bukan kedokteran, doktor syariah pasca disertasinya tentang sistem hukum. Dia pulang ke rumah, saat itu umurnya 34 tahun. Dia dokter, dia pulang. Dia ternyata, nah kalau umur saya lupa-lupa, tapi yang saya ingat harga rumah tahun 80-an itu rumahnya 30-an atau 35 miliar. Ya, tahun 1980-an. Itu seperti apa tuh kalau sekarang tuh ya? Sama dengan rumahnya James Riyadi di Tangerang itu 350 miliar. Ya. Jadi ketika Abdullah Azzam itu sampai di depan rumahnya, dia berdiri di terasnya. Ada ponakannya. Ponakan, kamu tinggal di rumah ini. Saya mau. Jadi dia diri depan teras rumah nggak masuk. Itu rumah dia dibuatkan untuk dia. Dia pergi, dia bilang, dan kalau teman-teman paham, dia adalah the great of jihad. Itulah yang kemudian melahirkan Ustaz Abu Bakar Bashir, Ustaz Muzayin, dan banyak teman-teman. Apa kunci Al-Quran? Dan matinya pun begitu. Sama dengan Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin itu orang yang lumpuh, pakai kursi roda, nggak bisa. Jadi memang jihad itu tidak bisa diukur dengan penampilan dan jumlah uang yang dimiliki. Nah, jadi kembali soal pengkaderan, ya salah satu duka saya adalah belum ketemunya flash disk dan hard disk saya. Kan di situ saya punya materi pengkaderan para pengkader. Terus terang aja itu satu bagian yang mbak. Di mana mas? Karena kan jadwal berapa bulan kan sangat sering. Saya nggak tahu ketinggalan di mana ini. Ya, tapi sudahlah, mudah-mudahan masih bisa saya paham. Jadi kata kuncinya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita mungkin nanti harus saya kasih kata kunci. Kita setelah ini akan ada acara yang sama. Jumlah pesertanya mungkin di luar daripada rencana, tetapi harus seleksi. Pak, pulang aja Pak. Kita nanti kalau nggak pulang saya enak. Jadi kita selama ini bisa berpelukan kayak sepeda habis nih ya. Jadi untuk pengkaderan kita khususkan nanti kita bahas. Kata kuncinya, tidak akan pernah orang memberi kalau dia tidak memiliki. Tidak akan pernah orang mengkader kalau dia bukan kader. Nah aja, kalau mau Anda udah merasa kader belum? Kalau belum nanti kita beberapa kali baru kita buatkan TUT, kita buatkan. Saya kalau itu sanggup saya. Melatih militer juga saya sanggup. Yang saya nggak sanggup bawa senjata yang berat. Kalau cuma pakai gitu-gitu saya udah agak menangin pemilu politik menang.
jangan ditangkap lagi gitu. Ini kan bakal ditangkap lagi maksudnya. Nah soal masjid, saya pikir ringkasnya adalah kemarin kita buat masjid percontohan. Masjid-masjid masing-masing, ayo Bapak punya, misal Bapak ketua DKM atau ketua DPM, nah, mesti kita dulu maksimal. Antum ketuanya, nanti kita ngobrol, kita rancang. Pada waktu nanti 1, 2, 3 atau 7 masjid kita datang ke Pak Ustadz Jazir, sampai saya langsung bilang kita kemudian kita ngobrol. Kita tidak usah ke beliau, tapi kita panggil Ustadz Ahmad Yani. Kita jangan melihat seolah-olah kalau ngurus masjid yang ini hanya Ustadz Jazir saja, tidak. Ada Ustadz Ahmad Yani, ada Profesor Sudarmadi, banyak. Ya. Dalam dunia hidup ini di atas langit ada langit. Ya, jadi ya, dan itu dengar dari ibunya, berarti putra beliau ada yang ahli tentang sejarah dan itu. Saya harus belajar juga supaya saya nanti kalau ada materi ini kita minta beliau untuk bekal. Saya pikir waktunya pas. Saya serahkan kepada panitia. Komando kita waktu yang diizinkan pulang hanya Pak Sis, yang lain tidak. Jadi kalau nanti Anda sembunyi-sembunyi takut dicandain, digojekin, Anda pulang juga, saya akan catat bahwa orang seperti ini nggak boleh lagi ikut acara kita. Pengen pulang, pengen. Udah, mohon maaf para pemirsa, kita jumpa lagi dibacain berita ya. Jangan sampai nggak pernah lihat. Udah pernah lihat Pak Widodo di media? Masa temennya si Alfian kagak bacain berita? Lebay banget kita berteman, kagak terbukti pertemanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman sedikit untuk acara berikutnya nanti kita memanah ya, terus olahraga, kemudian sarapan dan sholat duha sampai jam 8 ya. Saya combine aja, jadi bisa nanti ada yang sholat duha dulu, terus memanah, terus sama sarapan, jadi biar nanti tidak. Kalau yang belum mandi nggak usah mandi. Di jadwal mandinya sebelum subuh soalnya. Kalau mau mandi silakan mandi, kalau belum mandi silakan. Intinya nanti jam 8 kita sudah materi kedua untuk acara berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.